Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama mari puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara daring melalui Jimit untuk kita akan mengadakan pendampingan Bapak dan Ibu, pendampingan bagaimana sih pelaksanaan di IKM, pelaksanaan IKM terutama ini terkait dengan penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum dimulai sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya agar nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kami persilakan. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa sih pendampingan ini saya sampaikan secara online dan kemungkinan juga pada awalnya kemarin ketika saya ke sekolah-sekolah itu saya cek nih Bapak dan Ibu, saya cek dokumen tentang terutama tentang modul project penguatan profil pelajar Pancasila, ternyata masih banyak yang kurang pas gitu ya, ataupun masih banyak yang misalnya mencontoh dari sekolah penggerak gitu ya, dan di sana tentunya ada sedikit perbedaan dengan yang terbaru, pedoman terbaru yang digunakan di IKM ini di tahun 2022. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu tentu kita perlu menyamakan langkah, menyamakan persepsi tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di terutama di binaan saya nih. Nanti biar kita sama-sama bareng-bareng, kita koreksi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Bapak dan Ibu nanti bisa yang sudah berpengalaman, yang di sekolah penggerak nanti bisa share juga kalau nanti ada hal-hal yang baru gitu ya, ataupun nanti pengalaman-pengalaman ketika melaksanakan di lapangan gitu. Tapi ini tadi yang ada itu baru SMA warga ya yang ikut gabung, SMA 3 tidak gabung, ini tadi tidak ada yang gabung. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara prinsip ini akan saya sampaikan nanti secara garis besar dulu, kemudian nanti kita akan lihat, nanti akan cek juga tentang bagaimana modul yang kita gunakan untuk project ya, apa aja sih yang harus ada di sana. Karena kemarin saya cek di ketika saya ke sekolah-sekolah pemantauan IKM itu ternyata modulnya emang beragam dan bervariasi gitu ya. Nah, cuma nanti kita lihat poin-poinnya yang harus ada apa sih gitu ya. Nah, oke, Bapak dan Ibu, ini saya coba sudah saya share screen. Coba kan saya ya, ini tidak saya slideshow mawon ya Bapak dan Ibu, biar nanti tidak menjadi kendala di tampilan ya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi dasar adalah ini Bapak dan Ibu. Yang menjadi dasar adalah dari SK Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud Dikti itu nomor 9 garing H KR 2022 tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Kemudian yang menjadi dasar lagi nanti Bapak dan Ibu bisa berpedoman pada buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terbit tahun 2022 ya. Itu yang ada 139 halaman itu kalau nggak salah. Nah, ini yang akan menjadi dasar kita untuk bagaimana kita melakukan
kegiatan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, kalau kita lihat dari segi ini ya, ini teoritis, Bapak dan Ibu, teoritis sekali, tidak apa-apa. Yang di profil pelajar Pancasila itu endingnya kan nanti di profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ini ya Bapak dan Ibu. Ada beriman, bertakwa, berdaya yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Ini tujuan dari karakter nanti yang akan diharapkan di profil pelajar Pancasila. Ini dilakukan melalui beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama ada intrakurikuler, ini pembelajaran terkait mata pelajaran, kemudian ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat, kemudian ada melalui budaya sekolah, pembiasaan-pembiasaan, iklim di sekolah, kemudian norma yang ada di sekolah, ini mengacu pada budaya sekolah. Di dalam intrakurikuler ada kokurikuler nanti bisa masuk ke kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini bisa lintas disiplin ilmu ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada nanti misalnya ada tema A gitu ya, misalnya tema kewirausahaan itu yang harus masuk di situ misalnya mapel ekonomi saja. Itu tidak, nanti bebas mapel apapun. Guru yang mengajar di kelas 10 ini untuk yang IKM ya, kalau yang nanti di PSP tahun kedua itu cuma di mapel-mapel yang umum, yang jadi khusus tidak. Nah itu semuanya bisa tergabung dalam kegiatan proyek, jadi tidak harus dari mapel tertentu untuk tema tertentu, itu tidak ada. Jadi nanti bisa dipukul rata, yang terpenting nanti dari jumlahnya masuk di struktur kurikulum, kemudian di Dapodik bisa 24 jam minimal itu. Nah ini semuanya dimasukkan di sana. Nanti kalau ada yang kekurangan jam, nanti bisa dialokasikan kepada koordinator proyeknya. Ini pelaksananya di kelas, nanti yang berarti yang guru mata pelajaran kelas 10 itu masuknya sebagai fasilitator dari kegiatan proyek. Dan itu tidak ada tambahan jamnya, itu karena include di mapel yang dia ampu gitu ya, yang guru itu ampu. Ini secara garis besar kegiatan proyek. Kemudian kalau prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tentu Bapak dan Ibu sudah hafal, sudah paham semuanya, yaitu pertama holistik. Holistik itu menyeluruh, jadi ini melibatkan semua komponen, bisa peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, masyarakat di lingkungan sekitar. Di realitas ini bisa saling sinergi dan holistik. Kemudian kontekstual, itu kontekstual itu harus sesuai dengan konteks yang ada di masyarakat, itu pengalaman nyatanya ya. Itu kontekstual. Kemudian berpusat pada peserta didik. Ini endingnya nanti kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah kita memberikan pelayanan pada siswa untuk mengembangkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang dikejar di sana Bapak dan Ibu. Jadi kalau nanti sekolah-sekolah masih mengajar, ya ini sementara boleh lah. Kita ngajarnya produk dulu gitu ya. Misalnya ada kalau kearifan lokal nanti ada tarian, ada makanan, itu monggo saja. Kewirausahaan nanti bisa bikin suatu benda, bikin suatu yang bisa dijual, itu boleh ya. Tetapi ending yang paling utama adalah nanti di dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi Bapak dan Ibu. Kemudian prinsip yang keempat atau terakhir dari proyek ini adalah eksploratif ya. Menjadi eksploratif, ini tentu sangat terkait dengan kalau Bapak dan Ibu ada kegiatan pembelajaran project based learning, yaitu kan eksploratif sekali. Ini ada proses inquiry di sana. Kemudian ada pengembangan diri di sana. Ini dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk mempermudah dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau suara saya nanti kurang jelas ataupun terputus, monggo nanti bisa memberikan
suaranya nih Bapak dan Ibu, nanti bisa memberikan peringatan ke saya nih kalau ada suara tidak jelas ataupun terputus. Karena kalau sinyal di saya mungkin yang jelek gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, ini prinsipnya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana sih kita membuat sekolah itu menjadi siap untuk melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, guru-guru tentu seluruh komponen yang ada di sekolah harus punya pemikiran yang terbuka, yaitu mudah istilahnya terbuka terhadap pendapat orang lain, ada kritik, ada saran, ada masukan, itu bersifat terbuka seperti itu. Jadi tidak tertutup. Ini ya kalau sudah ini keputusan tidak bisa diganggu gugat, itu jangan. Nah, itu kita lihat nanti masukannya seperti apa, kita analisa ini. Ini harus terbiasa dengan itu dulu. Kalau nanti masih sebagian besar sikapnya tertutup atau istilahnya sudah ini sudah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat, itu nanti tentu akan menghambat dari penumbuhan ekosistem yang ada di sana. Kemudian kolaboratif ya, ini kolaboratif. Jadi nanti di sekolah-sekolah itu jangan sampai nanti ada cekat-cekat antar ini ya, antar guru gitu ya. Ada yang membuat menjadi tidak ketika bekerja sama tidak nyaman, itu jangan sampai. Nah, nanti monggo itu dari pihak kepala sekolah ataupun dari kurikulum ataupun dari wakannya bisa menjembatani itu agar nanti sekat-sekat yang mungkin terjadi di sekolah untuk melakukan kerjasama ataupun kolaborasi itu bisa dihilangkan itu. Kalau nanti masih ada sekat-sekat itu, tentu itu akan menghambat nanti jalannya dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, untuk membentuk ekosistemnya itu tentu senang dengan hal-hal yang baru, mempelajari hal-hal yang baru. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah nanti mendorong ya, nanti dari guru-guru, kemudian staf itu untuk mau berubah, gitu ya, mau belajar tentang hal-hal yang baru. Jadi jangan sampai nanti ada yang bilang ini stagnan saja sudah oke gitu ya. Misalnya kayak gini saja sudah sama saja istilahnya, tidak apa-apa, itu jangan. Itu harus berubah, kita harus melakukan perubahan. Nah, ini nanti kalau sebagian besar gitu ya, ataupun semua guru, karyawan, kemudian staf itu senang dengan hal yang baru, mempelajari hal yang baru, tentu ini akan mempermudah dari kegiatan ini. Kegiatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tentunya akan mempermudah pelaksanaan IKM di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini alokasi jam ya Bapak dan Ibu, alokasi jam pembelajaran. Karena kemarin saya temukan Bapak dan Ibu ketika saya ke sekolah-sekolah ngecek, ternyata di modul-modul ajar, modul proyek Bapak dan Ibu, itu jamnya kurang dari ini ya Bapak dan Ibu. Ini alokasi jam ini, misal kalau yang ini baru kelas 10 ya, rata-rata ini kan masih kelas 10, kecuali yang PSP, yang pelaksananya itu total jamnya itu dalam 3 tema itu harus 486 JP gitu ya, dalam 3 tema itu. Jadi nanti bisa misalnya tema 1 ada 150, tema 2 150, kemudian yang tema 3 ada 186 JP gitu ya. Nah, ini nanti monggo di modul ajarnya dicantumkan itu Bapak dan Ibu, modul proyeknya ya, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya dicantumkan tema A berapa jam ya. Kalau misalnya ini kewirausahaan ada 150 JP ini. Nah, ini JP di sini dalam hitungan 45 menit ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa dihitung kira-kira kalau nanti ada kegiatan 150 JP itu digunakan dalam waktu misalnya ini kita blok gitu ya, 2 minggu itu kurang atau enggak. Nah, itu menjadi kemarin yang menjadi banyak temuan kalau di sekolah-sekolah yang sekolah penggerak, karena dulu itu di tahun pertama kan masa pandemi Bapak dan Ibu. Jadi masih
waktunya bisa disesuaikan. Tapi di sini sudah masa pembelajaran tatap muka, nanti untuk modul projectnya dibuat dari 3 tema, itu totalnya dalam 1 tahun untuk kelas 10 ada 486 JP. Ya. Ini menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Karena kemarin semuanya, semua yang ada di sekolah, yang disusun sekolah, itu masih di bawah 150. Ada yang mungkin ada yang 50 JP saja, ada yang 72 JP saja. Nah, ini nanti tolong disesuaikan, dimodifikasi. Kalau di contoh-contohnya masih kurang dari itu, nah nanti silakan disesuaikan Bapak dan Ibu, dimodifikasi dari segi jumlah jamnya, mungkin dari aktivitasnya ditambah, sehingga nanti totalnya segitu. Ketika nanti ada inspeksi dari kementerian ataupun dari dinas, oh ini total jamnya sudah gitu ya. Kalau secara logika, kalau di blok, kalau 2 minggu itu kan hitungannya semisal dalam 1 hari ada, kalau jam pelajaran itu 8 sampai 10 gitu ya. Nah, kita maksimalkan saja lah. Misalnya dalam 1 hari 10 jam gitu ya. Kalau 5 hari kerja otomatis kan 10 kali 5 itu 50 jam. Paling enggak waktu pelaksanaan di blok itu paling tidak ada 3 minggu Bapak dan Ibu itu. Paling tidak ada 3 minggu untuk kegiatan. Kalau di sekolah Bapak dan Ibu masih 2 minggu, nah ini nanti bisa dicek lagi. Ya, nanti jangan sampai nanti menimbulkan permasalahan di belakang nanti. Ya. Ini tolong dikembangkan lagi modulnya, dimodifikasi lagi. Ini untuk dari segi jumlah jamnya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau alur dalam kegiatan proyek itu yang pertama jelas membentuk tim ya, membentuk tim yang akan mengelola proyek ya. Nanti silakan dari kepala sekolah yang belum ada timnya, ini yang mengelola masih kurikulum ataupun 1-2 orang, nanti ada timnya siapa saja. Fasilitatornya jelas itu guru, semua guru yang mengajar di kelas 10 itu otomatis menjadi fasilitator. Kemudian kalau koordinatornya monggo nanti ada yang mungkin dari satu tingkat itu ada satu koordinator ataupun ada yang 3 kelas. Kalau kelasnya di negeri itu kan ada 10, itu misalnya tiap 3 rombel itu ada satu koordinator ataupun wali ya di situ itu bisa. Monggo bisa nanti di bentuk timnya itu untuk bisa menjalankan ini. Terutama nanti kalau di koordinator tentu akan mengkoordinasikan nilai-nilai yang ada di kegiatan proyek gitu ya Pak dan Ibu, ataupun kalau ada tugas-tugas, kemudian nanti tentu bertanggung jawab penuh bagaimana memberikan nilai yang nanti akan menjadi rapot ini. Ini yang banyak kemarin di PSP banyak yang terjadi kegiatan proyek sudah selesai, tetapi untuk nilai yang akan dibuat rapot itu belum ada. Nah, ini yang jangan sampai terjadi nanti di IKM ya. Nah, kalau yang kemarin masih pada bingung, tetapi kalau di IKM ini tolong nanti kita dari awal sudah punya konsepnya bagaimana menilainya. Ini kemudian ini untuk timnya. Ini tergantung nanti dari sekolah ya, monggo nanti dibuat seperti apa untuk timnya. Kemudian kalau identifikasi satuan pendidikan ini saya rasa tidak usah, kita nanti langsung ke modifikasi saja. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kemudian tentang tema project. Untuk tema project Bapak dan Ibu tentu sudah hafal, sudah istilahnya sudah banyak tahu di masyarakat, beredar banyak. Nah, ini temanya ada 7 ya, ada 7 tema untuk di SMA ya. Nanti pelaksanaannya untuk kelas 10 itu 3 sampai dengan 4 tema Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa, kok ini jamnya terlalu banyak, tadi ada 4, 8, 6 gitu ya. Nah, ini kalau 3 tema ini terlalu banyak ini satu temanya. Kalau mau dibuat 4 ya boleh saja. Nah, nanti silakan bisa memilih menjadi 4 gitu ya. Kemudian kalau di kelas 11 dan 12 nanti di fase F
itu saya kemarin ngecek ada 200-an gitu ya. Nah, itu untuk 2 tema sampai dengan 3 tema itu boleh dilaksanakan. Nah, ini nanti monggo dicek, disesuaikan dengan kebutuhan ataupun dari kondisi di sekolah gitu ya. Nah, untuk jamnya ini, untuk tema yang akan dilaksanakan. Yang jelas temanya ada gaya hidup berkelanjutan, nanti seperti apa sih? Nah, kalau jelasnya nanti bisa dibuka di buku panduan project yang terbit tahun 2022 itu seperti apa. Nah, tema-temanya sudah. Nah, kalau topiknya itu monggo dari sekolah itu bisa mengembangkan topik tersendiri, tidak harus melihat yang contoh-contoh yang ada di istilahnya link yang sudah diberikan ya. Di link saya tadi sudah ada contoh-contohnya untuk yang semua tema ini ada contohnya. Cuma nanti tentu dimodifikasi dari Bapak dan Ibu gitu ya. Nanti dimodifikasi bagaimana kegiatan project yang ada di sekolah Bapak dan Ibu dengan tema tertentu tadi. Temanya ada 7, ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa dan raga, kemudian ada suara demokrasi, ada rekayasa dan teknologi, ada kewirausahaan. Ini 7 tema. Nanti dalam 3 tahun 7 tema ini harus dilaksanakan di sekolah ya. Nah, ini. Kalau nanti ada yang 2 tema terlaksana, ya boleh, tidak masalah. Nanti tinggal kita nanti dimensinya apa yang di sana. Tentu bisa yang dimensi yang dinilai bisa berbeda ataupun sama, ya tidak masalah. Yang terpenting dalam 3 tahun ataupun dalam selama di SMA 7 tema itu harus semua dilaksanakan. Nanti ada yang double tidak masalah. Kemudian setelah kita menentukan tadi temanya sudah, kemudian ketika kita mau melaksanakan proyek, tentu kita harus melihat dimensi apa yang mau kita nilai gitu ya. Nah, untuk dimensi elemen dan sub elemen itu ada di ini tadi, yang panduan pertama tadi atau di peraturan pertama ini. Bisa dilihat nanti di surat keputusan dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi nomor 9/HR/2022 tentang dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Nanti bisa dilihat di link saya tadi juga sudah ada, nanti bisa kita pelajari bareng-bareng ya, kita lihat bareng-bareng. Nah, nanti tinggal ditentukan kita mau menentukan dimensi apa yang mau kita nilai. Kemudian setelah dimensinya sudah, kita lihat nanti temanya yang mau kita gunakan untuk menilai dimensi itu apa dia. Karena endingnya sebenarnya kegiatan penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah berkembangnya dimensi-dimensi tadi, dimensi yang ada 6 tadi, ada beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan akhlak mulia, ada mandiri, ada kreatif, ada gotong royong, ada berkebendakaan global, ada bernalar kritis. Nah, itu yang akan dinilai, bukan penilaian yang selama ini dilakukan di sekolah-sekolah itu kan yang dinilai produknya saja. Misalnya ini nilai tentang presentasinya anak. Ini menilai tentang misalnya makanan anak yang dibikin, itu tidak ke sana ya. Ya walaupun itu digunakan sebagai asesmen formatifnya gitu ya. Asesmen formatifnya untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi asesmen sumatifnya ataupun nanti yang akan dimasukkan dalam raport bukan itu Bapak dan Ibu. Ini yang menjadi kemarin di sekolah penggerak itu menjadi masalah karena mereka tidak punya data tentang nilai bagaimana dimensinya ini yang menjadi masalah. Kemudian tentang waktu pelaksanaan, monggo nanti dari sekolah bisa memilih waktunya. Misalnya ini ada contoh yang dilaksanakan misalnya di setiap hari Jumat, boleh saja itu. Nah, berarti kalau dari hari Jumat, berarti kalau nanti tinggal mau berapa hari, ya. Kalau sehari ada 10 JP, otomatis paling tidak ada misalnya ada kalau 160 ada berarti 16 hari gitu ya, 16 Jumat gitu kan. Nah, itu. Atau nanti misalnya dalam 1 minggu 2
hari ya boleh saja, itu bisa dikreasikan sesuai dengan kondisi sekolah ya. Kemudian ada juga sekolah yang menerapkan diterapkan di jam-jam terakhir. Nah, ini boleh-boleh saja. Tetapi tentu ini menjadi pertimbangan nanti dari di kurikulum ya, ketika menyusun jadwal bagaimana bisa menyesuaikan enggak ini. Kalau bisa ya itu tentu tidak masalah ini. Oke, kemudian ada yang lebih mudah lagi, ini di sistem blok ya. Nah, di sistem blok ini bisa dibuat misalnya ini semua ya, dari hari Senin sampai dengan Sabtu itu 3 minggu berturut-turut itu kegiatan proyek. Nah, ini boleh-boleh saja. Nah, monggo nanti dari sekolah bisa memilih, ini kan, ini dari 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Kalau 2 minggu, mungkin nanti ada yang proyeknya dilaksanakan 2 minggu, tetapi ada yang sampai 1 bulan gitu ya, dalam satu tema. Jadi tidak semuanya 2 minggu gitu ya. Kalau kemarin di sekolah Bapak dan Ibu sudah melaksanakan 2 minggu, nanti di tema yang selanjutnya mungkin bisa dibuat yang 1 bulan gitu ya. Itu. Ini untuk waktu pelaksanaannya. Nah, ataupun jadwalnya ya, nanti dibicarakan di sekolah, dikomunikasikan dengan kurikulum otomatis ketika penyusunan jadwal ya. Oke, ini contoh Bapak dan Ibu, contoh bagaimana kita memetakan. Jadi pertama kita harus tahu ini dulu, nah, karena ini akan menjadi dasar ketika kita menyusun modul ya, modul project. Nah, misalnya proyek pertama, ini kita mau menilai apa ini? Ini dimensi ya, dimensinya kan ada dimensi berkebinekaan global, kreatif, beriman bertawakal pada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada gotong royong, ada benalar kritis, kreatif, mandiri. Ini dimensi yang akan dinilai. Ini kita dari mana? Ini dari tema ini. Temanya kearifan lokal. Tapi nanti topik atau judulnya itu monggo dikreasikan dari sekolah atau kita mengembangkan dari contoh yang ada atau kita modifikasi dari yang ada, itu boleh. Kemudian proyek kedua ini kita ngambil temanya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian proyek ketiga kita ngambil kewirausahaan. Kemudian alokasi waktunya, ini yang terpenting. Alokasi waktunya tentu kalau di kelas 10 tadi kita lihat ada 486. 486. Ini berarti ini kita bagi contohnya seperti ini. Kalau nanti mau di kelas 10 dibuat 4 kali proyek, nah, setiap semester itu ada 2 proyek, ya boleh tinggal nanti ini dibagi saja. Mungkin contoh-contoh yang di bawah 100, nah itu ada yang di sini, ada mengambil yang untuk kegiatan proyeknya dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Nah, ini alokasi waktunya secara total nanti dalam 1 tahun di kelas 10 486, kalau di kelas 11 ada 219. Nah, kemudian ketika kita sudah menyusun ini tentu nanti ini koordinator proyek 1 siapa, kedua siapa, nah, ini kita berikan ke yang bersangkutan, ini waktu alokasi waktunya dia. Kemudian setelah alokasi waktunya ada, silakan dari tim membuat modul sesuai dengan jumlah waktu yang ada di sini, alokasi waktunya itu untuk modulnya. Walaupun nanti kalau pelaksanaannya misalnya ada kurang sedikit atau tambah sedikit, tentu itu di luar misalnya ada libur, nah, ini nanti tentu itu situasional sekali ya. Nah, itu bisa yang terpenting di modul ajar ataupun modul proyeknya itu jumlahnya itu Bapak dan Ibu, jumlah jamnya. Kemudian kemarin saya lihat modulnya emang beragam ya, karena mencontoh yang dari sekolah-sekolah penggerak itu sangat detail, sangat banyak sekali. Tapi secara umum nanti yang harus ada di modul proyek itu ada 4 ini komponen ini Bapak dan Ibu. 4 komponen ini saja. 4 komponen ini yang pertama adalah profil modulnya, nanti ada temanya, topiknya, kemudian ataupun judul modul, kemudian fase, jenjangnya, durasi kegiatannya, ini ada durasinya. Kemudian tujuan, kalau tujuan kita lihat nanti dari dimensi elemen, subelemen dari profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyeknya, ini di awalnya. Kemudian ada rubriknya,
bagaimana kita membuat rubriknya ini? Nah, nanti dicontohkan kalau membuat rubrik itu di dimensi, nanti saya perlihatkan di dimensi itu kan ada oke ini. Nah, ini di dimensi tidak kelihatan di sini. Oke. Karena tadi share-nya oke. Jadi di dimensi, di perkembangan, itu kalau nanti di fase F, berarti kita masukkan di tahap yang berkembang sesuai harapan. Gitu ya. Ini nanti saya contohkan di yang lain, gitu. Di slide lain. Gitu. Kemudian ini, nah, ketika kita mau membuat modul, jadi ada sekolah-sekolah yang bikin modul yang dicontohkan di contoh-contoh itu bikin sendiri. Nanti di sekolah Bapak dan Ibu bikin modul sendiri boleh gitu ya. Nah, tetapi kalau Bapak dan Ibu mau mengadaptasi, memodifikasi modul yang ada di sana, itu boleh juga. Jangan sampai nanti modulnya masih sama plug dari sana. Kalau di sana kan waktunya kebanyakan masih di bawah 100 ya. Kalau di sekolah melaksanakan 3 tema itu masih kurang dari segi waktunya. Nah, ini monggo diselaraskan, kemudian disesuaikan mana sih yang perlu disesuaikan. Ini contoh, nah ini kan, nah ini target ini kita lihat ini, maaf ini contohnya di SMP, nanti bisa juga kalau di SMA, tinggal dilihat saja ini di SMA atau di fase E, dilihat di SK tadi, SK tentang dimensi, subelemen, kemudian elemen itu di sana ini yang di tahap perkembangan di fase E. Nah, ini dimasukkan di sini. Nanti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah ini untuk benalar kritis itu ya. Nah, kemudian ini contoh rubriknya Bapak dan Ibu. Nah, rubriknya tadi kan ada yang mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang ya. Nah, ini nanti bisa di rapot pun kan juga melihat ini ya. Nah, ketika kita lihat ini, yang target capaian di akhir fase E, ini kita masukkan di berkembang sesuai harapan nih Bapak dan Ibu. Jadi nanti saya contohkan yang ada di Excel saya ya. Nah, ini rubriknya, nah, nanti semuanya dimasukkan di sini untuk yang target di fase E tadi. Nah, kemudian yang ini yang mulai berkembang, sedang berkembang, ataupun yang ini ada mungkin mulai berkembang, sedang berkembang ini kita kembangkan, kita melihat dari sini, atau kita mungkin nanti bisa melihat tahap perkembangan yang sebelumnya dia. Ini tinggal, ini ada tentu ada pembeda ini. Nah, ini bagaimana membedakan antara yang berkembang sesuai harapan, kemudian sangat berkembang. Nah, ini tentu nanti ini menjadi pedoman dari guru-guru. Nah, ini harus ada. Jadi ini menjadi pedoman guru-guru bagaimana menilai anak, ya, bagaimana menilai peserta didik. Nah, ini menjadi pedoman dalam nanti menilai ya di sumatifnya. Kalau formatifnya tentu dilihat nanti di setiap kegiatannya atau setiap aktivitas. Kemudian ketika kita mau membuat alur kegiatan ini ada beberapa contoh ya, ada 3 contoh. Alur kegiatannya ini ada ini. Ada yang kita di buku panduan tuh ada pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut. Ini contoh, nanti bisa mungkin ini dikurangi tindak lanjutnya, boleh saja. Tetapi mungkin refleksi dan tindak lanjut kita masukkan di nomor 4, itu boleh. Kemudian di setiap kegiatan ini, tentu nanti bisa dijabarkan menjadi beberapa aktivitas dia. Nah, ini ada aktivitas untuk pengenalan, itu ada 3 aktivitas dalam 3 pertemuan. Ini kemudian kontekstualisasi ada 5 aktivitas. Untuk aksi ini ada 4 aktivitas, itu boleh. Nah, ini untuk kegiatan yang alurnya. Ini yang akan menentukan nanti dari segi jumlahnya. Jadi bisa dimodifikasi oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Ini contoh pertama. Kemudian yang kedua,
Ini contoh yang kedua, ada mengamati, mengidentifikasi, menggagas, memilih, merefleksi. Nah, ini boleh. Kemudian ada contoh yang ketiga, temukan ini. Kemudian bayangkan, lakukan, dan bagikan. Nah, ini bisa juga menggunakan alurnya ini. Nah, nanti ditemukan ini bisa, misalnya anak menemukan bisa mengekspor dari berbagai sumber. Anak diminta mencari informasi dari sumber internet, narasumber, kemudian yang lain. Kemudian membayangkan, nah ini menggali, ini kan membayangkan bagaimana merancangnya menjadi suatu kegiatan ataupun yang lain. Nah, ini bisa. Ini di pemikiran. Kemudian dilakukan, nah, ini atau aksinya. Nah, ketika sudah dirancang, ini diwujudkan seperti apa aksi nyatanya. Kemudian ini dibagikan. Nah, ini bagikannya seperti apa? Ini alur ataupun bagian-bagian kegiatan yang bisa menjadi panduan kita untuk membuat aktivitas. Nah, ini aktivitas yang ada di sini. Kayak sintaknya gitu ya. Sintaknya di kalau di mapel itu kan ada seperti itu Bapak dan Ibu. Ini bisa menggunakan ini ataupun bisa dikembangkan sekolah lagi, boleh saja. Ini kemudian dari contoh ini kita jabarkan tadi Bapak dan Ibu. Ini kan tadi saya contohkan yang pertama tadi, yang ada 5 tadi. Ini untuk project tentang topiknya cegah perundungan di dunia maya ini. Nah, ini misalnya tahap pengenalan, nanti kenali perundungan itu berapa JP. Nah, itu berapa JP, kemudian luaskan wawasan berapa JP, jika aku menjadi kamu berapa JP. Ini saya copy dari modul yang ada di contoh yang di link saya tadi, ada untuk yang ada salah satu modul itu kita kopikan saja, coba nanti dicek yang cegah perundungan dunia maya ini. Ini tinggal nanti kita modifikasi di sini Bapak dan Ibu. Nah, modifikasi bisa dari segi jumlah jamnya. Kalau kita lihat misalnya kenali perundungan dunia maya di sekolah sumber mungkin 2 jam. Kalau ini kalau kita buat 4 jam bisa. Kalau di saya kurang ini, ya ini bisa dikembangkan. Mungkin nanti di aktivitasnya ditambah ini. Ini ada misalnya pementasan drama, poster. Nah, nanti bisa ada lagi mungkin ada membuat podcast. Nah, ini bisa juga nih ditambahkan di tahap aksinya. Nah, ini bisa ditambahkan. Ini untuk memenuhi jumlah jam yang dari 3 tema ada 4, 8, 6 tadi. Ini monggo nanti dikreasikan dari sekolah. Kemudian untuk asesmen sama dengan di pembelajaran ada asesmen, ini asesmen awal nih sekarang Bapak Ibu, tidak ada asesmen diagnostik. Kemudian asesmen formatif, asesmen sumatif. Formatif nanti bisa yang dilakukan asesmen di tiap aktivitas itu Bapak dan Ibu. Ada contohnya nanti dilihatkan, saya perlihatkan di contoh modulnya. Kemudian untuk pelaporan nanti rapotnya seperti apa? Ini seperti yang di buku panduan Bapak dan Ibu. Di buku panduan itu nanti di rapotnya itu ada ini deskripsi singkat tentang proyek pertama itu tentang apa. Proyek kedua itu tentang apa. Mungkin nanti ada proyek ketiga tentang apa. Kenapa ini ada 2 proyek? Karena untuk raport proyek itu diberikan dalam 1 tahun ajaran, bukan diberikan setiap semester ya. Nah ini, kalau nanti di 1 semester Bapak dan Ibu baru melaksanakan 1 proyek mau memberikan hasilnya, ya boleh saja. Tetapi yang wajib diberikan adalah dalam 1 tahun, karena nanti bisa ada kemungkinan proyeknya itu dilaksanakan, misalnya proyek kedua itu diberikan di pertengahan itu ya, mungkin pas liburan semester, itu kan bisa terjadi. Nah, ataupun ketika mau sebelum penyerahan raport itu masih ada kegiatan proyek, ini bisa terjadi, otomatis nilainya belum ada ini. Nah, ini yang terpenting nanti raport proyek diberikan 1 tahun sekali ya. Bagaimana untuk membuat proyek raportnya? Di sini ada ketika raport itu mencantumkan nanti elemen dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila ini.
Ini sub elemennya, kemudian ini tahap perkembangan di fase E-nya, fase E ya. Ini tahap perkembangannya. Nah, ini kita kopikan ini kan. Nah, ini nanti secara kalau mungkin nggak kelihatan ya di Bapak dan Ibu, cuma nanti bisa dibuka di buku panduannya. Nah, buku panduan, nah ini bagaimana kita memposisikan di sini. Jadi ini ada dimensi, ini ada elemen, kemudian di sini adalah tahap perkembangan dari elemen tadi. Ya. Nah, nanti bisa juga ditambahkan yang ini sub elemennya yang mana ini. Nah, nanti bisa dikembangkan di sana. Jadi dari elemen ada sub elemen, ada yang misalnya ada elemennya satu, sub elemennya juga satu, itu sama ini. Nah, nanti bisa dituliskan di rapotnya ini Bapak dan Ibu. Ini yang menjadi perhatian Bapak dan Ibu di pelaksanaan. Ini kemungkinan di sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan satu proyek sudah selesai. Nah, ini mulai bergerak untuk membuat rapotnya ini Bapak dan Ibu untuk yang satu proyek. Nah, ini contohnya ini kan Bapak dan Ibu. Nah, individu ini proyeknya ya. Kemudian ini ada dimensinya, dimensi pendidikan global. Kemudian di sini ada elemennya. Ini kemudian di sini adalah tahap perkembangannya itu. Nah, ini ada nanti nilainya ada 4 ini ya Bapak dan Ibu, ada seperti yang di panduan. Kemudian ini hasil akhirnya. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat rapot. Nah, nanti bisa dilihat di buku panduan untuk detailnya. Oke, kemudian untuk evaluasi nanti bisa Bapak dan Ibu bisa ini diberikan ke peserta didik setelah melaksanakan kegiatan ataupun mungkin ke orang tua, itu bisa juga. Tapi untuk orang tua tentu ini perlu dimodifikasi lagi untuk evaluasi dari kegiatan project. Ini namanya yang refleksi itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau di sini bentuk akhirnya dari rapot. Nah, ini ada dua ini ya, dua halaman ini. Ini bentuk akhirnya seperti ini. Oke, itu Bapak dan Ibu untuk detailnya. Ini akan saya bukakan contoh ya, contoh modul ya, contoh modul yang sudah. Oke, bentar. Ini saya hentikan dulu share screen-nya. Nanti bisa sambil absen di Bapak dan Ibu. Oke, ini benar mana? Oke, sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu. Ini saya bukakan contoh modifikasi dari modul yang ada. Nah, ini tentang bangun jiwa dan raganya. Ini saya ambil juga dari sana, cuma nanti modulnya apa boleh PowerPoint gini Pak? Boleh, tidak masalah. Nah, modulnya apa harus diketik yang silakan, kalau mau diketik kayak buku panduan, kayak buku itu ya boleh-boleh saja. Kalau mau dibuat seperti ini boleh, kalau mau menggunakan Canva, mau dibuat yang didesain bagus ya boleh. Ini silakan dikreasikan, tidak masalah ya. Ini di awal modul nanti paling enggak ada ini ya. Nah, ini ada ini topiknya apa begitu Bapak dan Ibu. Kemudian temanya apa, ini nanti dikreasikan, monggo bisa desainnya tidak harus seperti ini. Kemudian ada fase, ada kelasnya, nanti kelas berapa yang di. Kemudian ada jumlah alokasi waktu atau JP-nya ya. Ini alokasi waktu gitu ya nanti. Nah, ini alokasi waktu untuk tema ini gitu ya Bapak dan Ibu. Alokasi waktu. Nah, kemudian isinya ini kemudian ada
Sebentar, sudah munculkah di tempat Bapak dan Ibu? Oh, belum muncul ya? Tujuan target. Oke, tujuan target sudah muncul ya. Ya. Oke, saya ulangi dari atas. Kalau tadi belum muncul, nah ini. Yang pertama nanti, nah ini dulu kan. Paling enggak nanti di depan awal itu ada ini Bapak dan Ibu. Kemudian ini kan modul project, bahasa Indonesia. Nanti dikreasikan ya, covernya monggo dengan desain-desain tertentu silakan, tidak masalah. Yang penting menarik saja ya. Kalau kita kayak buku gitu kan, misalnya kayak essay dan sebagainya itu kan, ataupun skripsi itu kan kalau membaca agak malas gitu kan. Nah ini dibuat semenarik mungkin monggo. Ini bisa modulnya, bisa bentuknya pakai Canva ataupun PowerPoint kayak gini, tinggal nanti kita kreasikan. Kemudian untuk isinya ini ada tema, ada alokasi waktu, kemudian fasenya, kelasnya, paling enggak nanti sekolahnya mana itu kan ada muncul di depan tuh ya. Nah, ini untuk di depan. Kemudian untuk selanjutnya di yang ada di sana adalah tadi kan ada 3 nggih, ada yang di modul tadi ada identitas, tujuan, kemudian kegiatan, sama asesmen. Nah ini tujuannya ini Bapak dan Ibu. Identitas kan yang di atas tadi yang 1. Kemudian tujuan, target pencapaian, dan tahapan project. Ini kan bisa mengacu ke sini. Kalau tidak nanti langsung yang terpenting di tujuannya ada dimensinya. Ini. Tujuannya ini kan penjelasan singkat gitu ya. Nah kita kan harus tahu ini project ini mau ngapain gitu kan. Nah ini dijelaskan singkat, tujuannya seperti ini. Dengan metodenya seperti apa, kemudian ini di contohnya ada. Nah nanti kalau sekolah mau dengan tema yang berbeda tentu nanti bisa dikreasikan deh. Ini tujuan, target, dan pencapaian project. Nah ini di sini nanti dijelaskan juga tentang dimensi elemen sub-elemennya gitu ya. Nah kemudian ini alur secara garis besarnya, tahapan projectnya tadi Bapak dan Ibu. Tahapan projectnya tadi kan ada 4 kan lagi. Nah ini kita contohkan di sini ada 4, di buku itu ada 4. Ada tahapan project, ada pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tidak lanjut di sini harusnya. Kalau menurut istilahnya menurut dari alur, nah, contoh alur, tetapi di sini dimodifikasi, tidak lanjutnya nanti dimasukkan di tahap refleksi. Itu boleh-boleh saja. Ini yang dicontohkan tadi, yang saya kasihkan di PowerPoint yang sana tadi. Ini tidak sama dengan yang di buku gitu ya, jumlah jamnya ini ya. Nah, ini bisa dimodifikasikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian nanti di tahapan ini pun kegiatannya bisa ditambah ini. Di sini misalnya ada 5 kegiatan, di sini ada 7 kegiatan, ya boleh-boleh saja dikreasikan dari sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ini yang ada di sana ada tujuan, kemudian ini kegiatannya. Setelah itu yang terpenting kan dimensinya ini Bapak dan Ibu. Nah, dimensi apa sih yang mau kita nilai itu ya? Nah, dimensi apa yang kita nilai? Nah, untuk dimensi ini dicontohkan ini Bapak dan Ibu. Nah, ini. Dicontohkan kita kan perlu elemen, subelemen, kemudian ini tahapannya belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Nah, ini elemennya dicontohkan ini untuk dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk elemennya ini akhlak pribadi di dimensi bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu kan ada 5 elemen ya. Ada akhlak kepada alam, akhlak kepada negara, akhlak kepada manusia, akhlak kepada sama ini kan. Ini nanti kita ini sub elemennya ini kita lihat dari mana? Kita lihat dari dimensi yang di SK di pada standar kurikulum dan asesmen pendidikan gitu ya. ASP itu yang nomor 9 tadi. Nanti di link yang saya berikan di PPT tadi ada. Nah, nanti bisa dilihat. Nah,
Ini didetailkan, kemudian yang berkembang sesuai harapan seperti apa. Ini untuk memudahkan nanti guru-guru ketika mau menilai, mau menilai dari dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini penting sekali, jangan sampai nanti sekolah tidak ada ininya, ya. Ini sama, cuma di dimensi yang lain. Ini dimensi gotong royong. Nah, ini dimensi gotong royong. Karena yang dinilai tadi ada dua gitu ya, dua dimensi. Ini dimensi ini, kemudian elemennya, sub-elemennya ini. Apakah semua elemen harus dinilai di satu tema? Tidak, Bapak dan Ibu. Nanti bisa misalnya dalam satu tema itu menilainya yang satu elemen saja, boleh saja. Cuma yang lainnya nanti misalnya dinilai di tema kedua, itu boleh. Kemudian relevansi, dan ini tentu terkait dengan kontekstual gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Tentu relevansinya seperti apa, relevansi dari topik yang kita ambil dari tema itu, relevansinya terhadap kehidupan sekolah maupun di peserta didik seperti apa. Ini contohnya relevansinya, kaitannya, ataupun nanti bermaknanya itu ya, bermaknanya proyek itu bagi siswa sekolah, kemudian dari gurunya itu seperti apa. Ini relevansinya. Kemudian ini kalau ini boleh dituliskan benda gitu ya. Nah, ini cara menggunakan perangkat ini seperti apa. Ini bisa kayak buku panduan itu boleh kan. Nah, ini. Cuma di sini 72 jam, nanti bisa diganti, disesuaikan dengan misalnya 168 gitu ya. Nah, misalnya atau 150. Nah, ini dilihat punya Bapak dan Ibu di tema ini berapa jam. Nah, ini. Kemudian aktivitas, ini Bapak dan Ibu, aktivitas di sini ini yang biasanya Bapak dan Ibu terfokus ke sini. Nah, ini aktivitas. Jadi tadi kan ada 16 aktivitas di atas tadi ya, 16 sampai 15. Nah, nanti bisa dilihat ini aktivitas pertama itu apa. Ini kan tadi kenali perundungan dunia maya. Ini boleh ini dikreasikan monggo ya. Ini boleh kalau langsung satu tujuan persiapan ini boleh saja. Nah, ini durasinya berapa, ini boleh. Ini alatnya yang digunakan apa, ini boleh. Nah, ini kemudian hasil di akhir kan ada tugas formatifnya ini. Nah, tugas di tiap aktivitas gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini yang perlu dilihat nanti Bapak dan Ibu ini. Tugas kelompoknya seperti apa? Kalau di sini di aktivitas pertama ini membuat ini aja ini. Ini kan membuat di kolom-kolom itu mengisi itu. Kemudian ini aktivitas kedua ini. Nah, ini didetailkan itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini monggo didetailkan nanti dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas misalnya 15, 16, mungkin ada yang 20 aktivitas. Nah, ini didetailkan seperti itu. Kemudian setiap aktivitas nanti sudah, kemudian yang paling akhir adalah kalau tadi formatif sudah penilaian di tiap aktivitas, kemudian kita kan harus melihat kita mau menilai yang dimensi profil pelajar Pancasilanya, Bapak dan Ibu. Di dimensi profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini 14. Ketika kita mau melihat ke dimensi profil pelajar Pancasilanya, ini kita lihat Bapak dan Ibu. Kita bikin ini juga. Tadi dimensi profil pelajar Pancasilanya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dengan akhlak mulia. Kemudian elemen profilnya akhlak pribadi, sub-elemennya merawat diri secara fisik dan mental spiritual. Ini targetnya ini dilihat di fase E, di SK itu ada. Kemudian ini terkait aktivitas berapa, ini mau dinilai di aktivitas berapa. Jadi mungkin terjadi, ini contohnya ini di aktivitas pertama itu sudah dinilai Bapak dan Ibu. Nah, makanya dari itu kita harus menyiapkan instrumennya untuk menilai hal yang di sini akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada manusia. Ini kan udah
Tahap pertama ini sudah dinilai. Nah, ini kita perlu membuat ini dulu. Ini contoh rubriknya. Bagaimana ini masih sama tadi di tiap ini dijabarkan. Kan misalnya tadi ada 15 aktivitas kan Bapak dan Ibu. Nah, ini kira-kira ini mau dinilai di aktivitas berapa ya. Nah, nanti jadi guru bisa jelas, oh ini di aktivitas kedua saya menilai tentang ini misalnya nih ya. Di aktivitas ke-6 ini saya menilai tentang dimensi gotong royong, elemennya kolaborasi, kemudian sub elemennya kerjasama. Ini dinilai di sini. Kemudian nanti di 10 juga sama, menilai di 11, 12, 13. Ini ada penilaian itu. Kalau nanti bisa, ini pengamatan dulu boleh. Tetapi kita harus punya lembar penilaiannya ini gitu ya. Nah, seperti apa? Oke. Nah, ini selanjutnya ini Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini rubriknya Bapak dan Ibu. Rubriknya tadi Bapak dan Ibu kita bisa bikin juga rubriknya yang sini. Jadi bagaimana belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ini dilihat dari tadi topik-topik ini sebenarnya masuk yang di atas tadi Bapak dan Ibu. Ini saya contohkan yang rubrik yang ini nih. Nah, ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu bikin juga ini. Untuk dimensi bertakwa pada Dewa Maha Esa, berakhlak mulia. Untuk misalnya ini untuk subelemen, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Dikatakan belum berkembang seperti apa, mulai berkembang seperti apa, berkembang sesuai harapan seperti apa, sangat berkembang seperti apa. Ini dideskripsikan oleh Bapak dan Ibu sebagai pedoman. Nanti teman-teman fasilitator ataupun koordinator itu menilai dari siswanya. Ini. Kemudian mungkin, nah ini sebagai contoh saja, nah, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa membuat juga ini nilainya. Nah, ini kayak yang diberikan ke guru di awal. Ini untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan di sana ada elemennya ada 5. Ada 5 elemen. Kemudian sub elemennya ada beda-beda. Ini tiap elemen beda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Nah, ini. Nah, nanti bisa juga Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu bisa bikin ini format ini. Kemudian nanti diberikan di awal ini Bapak dan Ibu. Nah, ketika diberikan di awal nanti kan bisa tahu ini misalnya si A ini di aktivitas pertama saya menilai untuk elemen akhlak beragama. Ini dipilih yang subelemennya ini yang mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berarti di sini nanti tinggal ditulis aja misalnya belum berkembang, udah berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang atau SB gitu ya. Atau mungkin juga di sekolah bisa membuat kodenya, misalnya untuk 1 itu belum berkembang, 2 sudah mulai berkembang, 3 berkembang sesuai harapan, 4 udah sangat berkembang. Itu boleh, nanti bisa dibuat untuk dengan angka ataupun dengan huruf gitu ya. Kalau dengan angka tadi, nanti ketika ada penilaiannya berapa kali, otomatis tinggal kita rata-rata gitu kan, itu untuk memudahkan kita. Tetapi nanti di rapot tetap bentuknya deskripsi bukan angka tadi. Ini monggo bisa dibuat ini untuk memudahkan. Kalau di sini misalnya di sini mau dibuat yang ada ditambah lagi 4 misalnya yang mulai belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang ini di tiap sub elemen ini. Nah, boleh saja ini ditambah lagi menjadi 4 poin gitu ya. Boleh. Nah, kalau mau kayak gini nanti tinggal saja nih gurunya ini 1 apa 2 atau 3 atau 4 nih maksudnya. Kalau 1 kan belum berkembang, 2 mulai berkembang, 3 berkembang sesuai harapan, 4 sangat berkembang. Nanti silakan dibuat seperti ini sebagai contoh saja, nanti sekolah bisa mengkreasikan, tidak harus seperti ini. Yang terpenting ini nilai yang akan digunakan di rapot. Jadi bukan yang nilai-nilai yang tadi di tiap aktivitas itu ya Bu. Nah, ini yang kebanyakan kemarin kelupaan di di program sekolah penggerak, nanti di kegiatan IKM
Itu di tahun pertama itu jangan sampai kelupaan. Ini kalau kemarin ya sudah selesai satu tema, ini segera dibikin. Ya, kalau belum ya, kalau sudah ya alhamdulillah. Nah ini karena ini akan dijadikan menjadi rapotnya. Tadi bentuk rapotnya kan seperti tadi Bapak dan Ibu, kita yang diperlukan dari dimensi, kemudian sub elemen, elemen itu kan di sana. Ini bagaimana sub elemen ini berkembang enggak? Nah, ini kan di sini. Oke, itu Bapak dan Ibu untuk sedikit penjelasan tentang bagaimana modul dari project. Dan tadi ada kegiatan-kegiatan project. Ya. Saya Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo Bapak dan Ibu kalau ada yang mau menceritakan yang ada di sekolah ataupun ada yang kurang jelas dari kegiatan ataupun yang dilakukan, monggo bisa menyampaikan, nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng. Oke, halo, ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Monggo yang mau menyampaikan. Oke, ini saya tambahkan Bapak dan Ibu. Untuk yang ini contoh mawon ya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Kita menyusun ini ya, menyusun dari tadi yang belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, kemudian sangat berkembang. Tampil belum nih? Oh belum. Oke, ini saya sampaikan Bapak dan Ibu, ini sedikit contoh mawon, cuma ini belum selesai. Nanti kalau sudah selesai mungkin bisa saya bagikan, atau nanti bisa juga dari sekolah mengkreasikan sendiri. Jadi ini saya membuat ini ya, dari dimensi kreatif, ini sebenarnya sudah ada semua dimensi, cuma yang belum terisi adalah yang sangat berkembang. Ini saya mengambil saja dari ini Bapak dan Ibu, coba cantikan dari dimensi ini saya hentikan share screen dulu. Saya buka untuk seluruh layar. Excel saya apakah kelihatan Bapak dan Ibu? Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Ini saya membuat ini ya Bapak dan Ibu, nanti sekolah bisa juga membuat ini. Ini cuma ini belum selesai, kemarin saya utak-atik mawon dari ini untuk membuat rubriknya Bapak dan Ibu. Rubrik dari semua dimensi itu ya. Nah, semua dimensi. Misalnya ini contoh yang kreatif ya. Kreatif ini kan ada elemen, subelemen,
ini kemudian belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, ataupun sangat berkembang. Ini saya ambil dari ini Bapak dan Ibu. Nah, ini dari dimensi, dari SK tadi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini dari SK yang dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Di sini kan sudah ada ini tahap perkembangannya Bapak dan Ibu. Misalnya ini ini dimensi ini ya. Untuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kelihatan ya ini dimensi ini. Nah, dimensi ini tahap perkembangannya kan Bapak dan Ibu. Tahap perkembangannya adalah kita masuk di fase E itu ya. Fase E itu berarti ini untuk elemen akhlak beragama, kemudian sub elemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Ini untuk anak SMA masuknya yang di sini, menerapkan pemahaman tentang kualitas ataupun sifat Tuhan dalam ritual ibadah, baik beribadah yang bersifat personal maupun sosial. Ini tahap ini kita masukkan di berkembang sesuai harapan gitu ya Bapak Ibu. Ini nanti dimasukkan di tahap berkembang sesuai harapan. Ini ya. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu mau menyusun rubrik, tinggal diambil di SK, ini diletakkan di posisi yang berkembang sesuai harapan atau yang di nomor 3. Kalau yang di sini saya contohkan ini yang tadi yang beriman ya. Coba. Nah, ini kan tadi Bapak dan Ibu berkembang sesuai harapan, ini kita masukkan di berkembang sesuai harapan. Kemudian ini silakan nanti sebenarnya sekolah bisa mengkreasikan ya untuk yang mulai berkembangnya mau seperti apa. Kemudian yang belum berkembangnya seperti apa. Tetapi saya cuma ini contohkan atau kita bisa pakai atau tidak ya, tidak masalah nanti. Saya mengambil saja ini yang mulai berkembang, belum berkembang, kita ambilkan di tahap perkembangan sebelumnya. Yang saya contohkan yang di sini ya. Nah, ini kan yang tadi berkembang sesuai harapan. Kemudian ini kita ambilkan yang ini yang belum berkembang, ini mulai berkembang gitu ya. Itu saya ambil dari sini saja. Ini untuk dari dimensi ini. Tinggal nanti kita menambahkan yang di sini yang otomatis kita perlu menambahkan yang sangat berkembang nih. Tetapi apakah ini bisa sebagai contoh saja? Kalau Bapak dan Ibu nanti sekolah mau mengkreasikan sendiri, di sini bisa dibuat sendiri ya ini. Dan di contoh-contoh yang di modul itu membuat sendiri boleh ya, tetapi nanti harus dilihat ini ada tahap perbedaannya antara ini. Yang jelas ini kalau bisa terlihat ataupun didemonstrasikan oleh peserta didik. Karena ini sebagai pedoman nanti ketika fasilitator atau guru-guru, teman-teman guru untuk menilai dari peserta didik. Oke, ini saya contohkan itu. Kemudian ini sudah saya bikin, cuma nanti mungkin nanti saya share tidak masalah. Tinggal nanti menambahkan yang sangat berkembang itu seperti apa. Ini sebagai dasar nanti diberikan ke guru. Kan di sini kalau di sini udah ada jelas ya. Misal ini yang ini saja nih. Ini mengidentifikasi. Di sini kan udah ada perbedaannya kita tahu. Memahami perubahan budaya. Kemudian menganalisa pengaruh ini. Ini kan ada perbedaannya. Nah, ini kita lihat dari situ saja. Kalau nanti sekolah mau membuat sendiri ataupun mengambil contoh ya tidak masalah. Tetapi yang terpenting ini harus ada rubriknya, gitu ya. Nah, rubriknya. Oke, saya rasa itu Bapak dan Ibu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Kalau ada yang mau bercerita keadaan di sekolah, monggo silakan. Oke, adakah Bapak dan Ibu?
Pak Juwanto mau matur monggo. Sampun insyaallah. Oke. Ada Bapak dan Ibu? Oke, yang jelas itu nggih Bapak dan Ibu, saya pengen aja nanti dipastikan Bapak dan Ibu, sekolah Bapak dan Ibu ada penilaian tadi yang profil pelajar Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila. Karena kebanyakan kemarin saya cek di modul-modul ajar yang modul-modul project yang sudah dibikin di sekolah-sekolah, itu penilaian yang tadi, lembar yang penilaian dimensi profil pelajar Pancasilanya belum ada. Padahal itu yang utama nanti akan digunakan untuk membuat rapot ya. Nah, itu rapotnya karena nanti yang dinilai itu bukan tadi yang penilaian yang formatif tadi, yang di tiap aktivitas ya. Yang kebanyakan kan kita masih fokus yang di tiap aktivitas gitu ya. Nah, nanti bisa dikembangkan untuk yang itu. Kemudian Bapak dan Ibu, saya tambahkan untuk yang selanjutnya, kalau tidak ada ini sedikit, ini saya hentikan dulu aja ya.